Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2203017439 dari kelas PM 2022D akan membahas soal UTS Geometri Analitik tahun 2023. Nomor 1, diketahui titik A 3,1 dan garis G dengan persamaan 2Y min X plus 1 sama dengan 0. A merupakan titik sudut persegi panjang dan garis G memuat salah satu sisi persegi panjang. Tentukan yang A, persamaan sisi-sisi persegi panjang tersebut. Yang B, tentukan luas persegi panjang. Jadi, yang pertama kita membuat ilustrasi persegi panjangnya terlebih dahulu. Titik A, titik B, titik C, dan juga titik D. Kan ini garis G memuat salah satu sisi persegi panjang. Saya ambil garis G itu di sebelah sini. Kita menentukan gradien atau kemiringan garis G. 2Y min X plus 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan X min 1. Y sama dengan 1/2X min 1/2. Jadi dari sini tuh kita tahu bahwa gradien garis G itu adalah 1/2. Lalu saya misalkan pada garis A dan juga garis D itu ada garis memuat garis H. Jadi kita cari persamaan garis H. Nah, misal garis H ini tegak lurus dengan garis G melalui titik A, di mana titik A adalah 3,1. Nah, karena garis H ini kan tegak lurus dengan garis G kan, jadi gradien garis H ini bisa langsung min 1/1/2 sama dengan min 2. Lalu karena sudah diketahui gradien dari garis H, kita masukkan ke rumus Y min YA sama dengan gradien X min XA. Y min 1 sama dengan min 2, X min 3. Y min 1 sama dengan min 2X plus 6. Y sama dengan min 2X plus 7. Jadi persamaan garis H ini adalah 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Lalu pada ruas garis D dan C ini saya misalkan ada garis I. Jadi kita cari persamaan garis I. Jadi kita cari titik potong dari persamaan garis H ini, 2X plus Y min 7 sama dengan 0 di sumbu Y. 2X plus Y min 7 sama dengan 0, Y sama dengan min 2X plus 7. Y sama dengan min 2, karena ini kan mencari titik potong di sumbu Y kan, berarti X-nya itu 0 plus 7. Jadi Y-nya sama dengan 7. Jadi dari sini kita tahu bahwa titik D itu di 0,7. Misal garis I ini sejajar dengan garis G dan melalui titik D yang dimana
titik D udah kita ketahui yaitu 0,7. Y min YD sama dengan gradien G X min XD. Y min 7, gradien G nya adalah setengah atau 1/2 X min 0. Y min 7 sama dengan setengah X. Ini dikalikan dengan 2, jadi 2Y min 14 sama dengan X. Nah, dari sini udah diketahui nih persamaan garis I-nya itu adalah min X plus 2Y min 14 sama dengan 0. Lalu, pada ruas garis CB ini saya misalkan dengan garis J. Jadi kita akan mencari persamaan garis J dengan mencari titik potongnya terlebih dahulu. Titik potong garis G ini 2Y min X plus 1 sama dengan 0 di sumbu X. 2Y min X plus 1 sama dengan 0. Karena ini mencari titik potong di sumbu X, maka Y-nya itu 0 min X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Jadi dari sini kita tahu bahwa titik B ini itu 1,0. Nah, misal garis J ini tegak lurus dengan garis G, maka MC-nya ini min 1/1/2 sama dengan min 2. Jadi karena kita sudah tahu gradien dari garis C ini, jadi kita tinggal masukin ke rumus Y min YB sama dengan M X min XB Y min 0 sama dengan min 2 X min 1. Y min 0 sama dengan min 2X plus 2. Y sama dengan min 2X plus 2. Jadi dari ini tuh kita tahu bahwa persamaan garis C itu 2X plus Y min 2. Jadi persamaan sisi-sisi persegi panjang itu ini persamaan pertama yaitu garis G 2Y min X plus 1 sama dengan 0, dan persamaan kedua itu garis H 2X plus Y min 7 sama dengan 0. Persamaan ketiga itu ada garis I dengan persamaannya min X plus 2Y min 14 sama dengan 0. Dan juga persamaan yang keempat itu ada garis C dengan persamaannya 2X plus Y min 2 sama dengan 0. Lalu yang B, tentukan luas persegi panjang. Jadi untuk menentukan luas persegi panjang itu kita harus tahu sisi-sisinya dulu kan. Ini saya memakai panjang ruas garis AD dan titik A itu 3,1 dan titik D itu 0,7. Akar XD min XA kuadrat plus YD min YA kuadrat sama dengan akar XD nya 0 min 3 kuadrat plus 7 min 1 kuadrat. Akar 9 plus
36 sama dengan akar 45 3 akar 5. Jadi panjang garis AD-nya itu 3 akar 5. Nah, sekarang kita akan menentukan lebar ruas garis AP. Dengan titik A itu 3,1 dan titik B 1,0. Akar XB min XA kuadrat plus YB min YA kuadrat sama dengan akar 1 min 3 kuadrat plus 0 min 1 kuadrat. Akar 4 plus 1 sama dengan akar 5. Nah, karena di sini udah diketahui panjang dan juga lebar, kita bisa memasukkan ke dalam rumus luas dari persegi panjang. Nah, rumus luas dari persegi panjang itu kan P panjang kali lebar. Panjangnya 3 akar 5 kali lebarnya akar 5. Jadi hasilnya adalah 15. Jadi soal nomor 2 adalah tentukan tempat kedudukan garis sumbu ruas garis PH dengan titik P 4,1 dan titik H 3,2. Sebelum menyelesaikan persoalan ini, kita harus mengetahui definisi dari garis sumbu. Nah, definisi garis sumbu adalah garis yang membagi ruas garis menjadi 2 bagian sama panjang dan juga tegak lurus terhadap ruas garis tersebut. Untuk cara pertama adalah kita membuat persamaan dari garis PH dengan menggunakan rumus Y min YH per YP min YH sama dengan X, X min XH per XP min XH Y plus 2 per 1 plus 2 sama dengan X min 3 per 4 min 3 Y plus 2 per 3 sama dengan X min 3 per 1. Jadi ini dikalikan silang, Y plus 2 sama dengan 3X min 9. Y sama dengan 3X min 11. Jadi persamaan dari garis PQ adalah Y sama dengan 3X min 11. Dari persamaan garis PQ ini diketahui bahwa gradien dari PQ adalah 3. Nah, dari definisi tadi kita misalkan bahwa titik tengah dari garis PQ adalah S. Untuk mencari titik S, kita menggunakan XP plus XH per 2, YP plus YH per 2. XP-nya adalah 4 plus 3 per 2, 1 min 2 per 2. Jadi diketahui bahwa dari ini tuh titik S-nya 3 per 2, min setengah. Misal garis G itu tegak lurus dengan ruas garis PH, maka
MG itu min 1/3. Jadi tempat kedudukan garis sumbu ruas garis PQ adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Jadi 1 ini tuh dari S, Y min Y plus 1/2 sama dengan gradiennya min 1/3 plus kali X min 3/2, Y plus setengah min 1/3 X plus 7/6. Y sama dengan min 1/3 X plus 7/6 min setengah. Y sama dengan min 1/3 X plus 2/3. Nah, ini dikalikan 3, jadi 3Y sama dengan min X plus 2. Lalu ruas yang di sebelah kanan dipindahkan ke ruas sebelah kiri, jadi X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Ini merupakan tempat kedudukan garis sumbu ruas garis PQ. Jadi nomor 3 adalah diketahui bidang U dengan persamaan 2X plus Y min 3Z plus 2 dan juga titik P 3,1, min 2. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong U dan bidang XOY dan melalui titik P. Kita misalkan bahwa XOY ini sama dengan V sama dengan Z sama dengan 0. Kita bisa memakai rumus berkas bidang yang rumusnya adalah U plus lambda V sama dengan 0. U-nya dimasukkan persamaan ini 2X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda kali Z sama dengan 0. 2X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda Z sama dengan 0. 2X plus Y min 3 plus lambda Z plus 2 sama dengan 0. Oke, maaf ini ada keliru, harusnya 2X plus Y plus min 3 plus lambda Z plus 2 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 1. Substitusikan titik P ke dalam persamaan 1. 2X plus Y plus min 3 plus lambda Z plus 2 sama dengan 0. 2 kali X-nya 3 plus Y-nya 1 plus min 3 plus lambda Z-nya min 2 plus 2 sama dengan 0. Ini 6 plus 1 plus 6 min 2 lambda plus 2 sama dengan 0. 15 min 2 lambda sama dengan 0. Min 2 lambda sama dengan min 15. Lambda sama dengan 15/2. Lalu substitusikan lambda ke
persamaan 1. 2x plus y plus min 3 plus lambda z plus 2 sama dengan 0. 2x plus y plus min 3 plus 15 per 2 z plus 2 sama dengan 0. 2x, oh my god, 2x plus y min 3z plus 15 per 2z plus 2 sama dengan 0. 2x plus y plus 9 per 2z plus 2 sama dengan 0. Lalu ini tuh dikalikan dengan 2. Jadi 4x plus 2y plus 9z plus 4 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang yang melalui garis potong U dan bidang XOY dan melalui titik P adalah 4x plus 2y plus 9z plus 4 sama dengan 0. Per 4, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik P 3,2 dan menyinggung sumbu X dan pusatnya pada garis G dengan persamaan garis G adalah Y sama dengan X plus 3. Oke. Kita misalkan titik A dengan XA, YA ini merupakan pusat lingkaran. Maka YA sama dengan XA plus 3. Lalu langkah kedua adalah jarak titik A ke titik P itu sama dengan jarak titik A ke sumbu X. Kita bisa menggunakan rumus akar XA min XP kuadrat plus YA min YP kuadrat sama dengan mutlak YA per plus minus akar 1 kuadrat. Akar XA min XP nya dimasukkan 3 kuadrat plus YA min 2 kuadrat sama dengan mutlak YA per plus minus 1. Lalu dikuadratkan pada kedua ruasnya ini jadi XA min 3 kuadrat plus YA min 2 kuadrat sama dengan, karena ini plus minus 1 di per plus minus 1 sama aja seperti YA kuadrat. XA kuadrat min 6XA plus 9 plus YA kuadrat min 4YA plus 4 sama dengan YA kuadrat. XA kuadrat plus YA kuadrat plus YA kuadrat min 6XA min 4YA plus 9 plus 4 sama dengan 0. XA kuadrat plus 2YA kuadrat min 6XA min 4YA plus 13 sama dengan 0. Mohon maaf karena ini ada salah, ini harusnya YA min YA. Jadi ini tuh XA kuadrat min
6x A min 4 GA nya dimasukkan ini 3 plus x A plus 13 sama dengan 0. X A kuadrat min 6 x A min 12 plus min 4x A plus 13 sama dengan 0. Jadi ini x A kuadrat min 10 x A plus 1 sama dengan 0. ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita masukkan dari jarak titik A ke P ini. Min B nya adalah min 10 plus minus akar min 10 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 per 2 kali 1. 10 plus minus akar 96 per 2 atau 5 plus minus 2 akar 6. Untuk x A 5 plus 2 akar 6 itu y A nya 5 min 2 akar 6 plus 3 sama dengan 8 min 2 8 plus 2 akar 6. Nah, untuk x A 5 min 2 akar 6 y A nya 5 min 2 akar 6 min plus 3 sama dengan 8 min 2 akar 6. Untuk x A 5 min 2 akar 6 dan y A 8 min 2 akar 6, maka R kuadrat sama dengan x A min xp kuadrat plus y A min yp kuadrat. 5 per 2 akar 6 min 3 kuadrat plus 8 min 2 akar 6 min 2 kuadrat. Ini sama dengan 88 per 32 akar 6. Nah, selanjutnya untuk x A sama dengan 5 plus 2 akar 6 dan y A sama dengan 8 plus 2 akar 6, maka R kuadratnya sama kayak yang atas ini, x A min xp kuadrat plus y A min yp kuadrat 5 plus 2 akar 6 min 3 kuadrat plus 8 plus 2 akar 6 min 2 kuadrat. Ini hasilnya 88 plus 32 akar 6. Jadi persamaan lingkarannya adalah, jadi persamaan 1 adalah 5 min 2 akar 6 min 3 kuadrat plus 8 min 2 akar 6 min 2 kuadrat sama dengan 88 min 32 akar 6. Dan persamaan yang kedua adalah 5 plus 2 akar 6 min 3 kuadrat plus
8 plus 2 akar 6 min 2 kuadrat sama dengan 88 plus 32 akar 6.